What is up everybody, Gusna here and welcome back to Gusna Channels here once again. Jadi aku sempat agak kesusahan juga sih dengan kemunculan dari ini nggak tahu sih ya namanya. Nah ini spawn in file ya, source PHP language features. Mungkin teman-teman udah pada ngerasain juga bahwa muncul seperti ini di Visual Studio Code kalian. Jadi kebetulan aku pakai yang namanya Windsurf. Jadi kebetulan memang seperti munculnya seperti ini. Nah sebenarnya sih apa sih ini dan sebenarnya gimana sih caranya gitu kan? Nah untuk sekarang itu kan yang dibilangnya spawn in file itu salah satu variabel yang ada di PHP gitu kan, dan semenjak kita pakai Laravel itu dia memang tidak mensupport untuk membaca PHP-nya ini karena kita tidak punya compilernya, bisa dibilang kayak gitu. Padahal kita punya compilernya tuh di Laravel Heart. Sudah keinstall juga di Laravel Heart-nya, cuman kalau untuk kebagian untuk membacanya di code editor itu dia tidak bisa karena dia tidak terdefine gitu kan ya guys ya. Karena di sini language features yang bisa dibilang kayak gitu. Nah, caranya gimana sih gitu kan? Nah, kita gampang sih sebenarnya, kita ke open settings. Terus kalian akan disuruh mencari validate execute path gitu kan, PHP execute path kayak gini kan, edit in settings.json. Nah jadi otomatis langsung ditulisin di bagian settings.json ini, which means ini dia berupa JSON ya guys. Ini settingan untuk VS Code, untuk settingan dari keseluruhan VS Code kalian gitu. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena gampang aja sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian mau ganti font size, bukan font size, maksudnya misalnya font editor font family gitu, misalnya kita ganti ke Calibri, nah otomatis fontnya itu keganti gitu. Ini sebenarnya advanced version ya, jadi untuk kalian yang baru pakai VS Code gitu kan apa segala macam, kalian mungkin masih belum tahu nih apa kayak gitu. Kalau misalnya kalian udah familiar sama JSON atau familiar sama yang berupa settingan-settingan seperti ini, sebenarnya bisa aja sih kalian mengerti gitu. Nah jadi kita akan lanjut di bagian PHP validate.execute path ini. Nah, kenapa bisa execute path? Karena dia harus mencari binary dari PHP-nya itu sendiri kayak gitu ya guys ya. Sebenarnya sih gampang caranya. Kalau misalnya nyari locations-nya, kalian ke Heart, terus kalian kalau misalnya kalian pakai Laravel Heart, sebenarnya sih lebih gampang untuk mencarinya gitu kan, untuk nyari binary code-nya. Tapi kalau misalnya kalian pakai Laragon atau mungkin XAMPP yang sedikit terpisah dari file intinya itu sendiri, itu agak aku kurang tahu. Mungkin kalian bisa menyesuaikan aja sih, kayak gitu ya guys ya. Terus kalian ke PHP, terus kalian di bagian PHP ini kalian klik kanan di bagian versi yang terbaru, bukan yang versi 8.5 ya. Ini 8.4. Karena aku bisa pakai 8.4 dan biasanya aku juga pakai biasanya pakai versi baru, cuman masih belum termaintain dengan baik. Jadinya aku pakai yang versi 8.4. Terus kalian klik kanan di bagian sini dan akan muncul seperti ini guys ya. Habis itu kalian buka open PHP binary directory. Seperti ini. Nah, boom, seperti itu. Nah, terus kalau misalnya kalian sudah muncul seperti ini, kalian copy address yang bagian sini ya guys ya. Nih di bagian sini. Nih, boom. Nah, nanti otomatis seperti ini. Terus kalian copy, balik lagi ke VS Code. Di bagian tengah-tengah kutip ini, kalian paste. Klik kanan, paste. Atau Ctrl V. Kayak gitu. Oke. Nah, karena ini terbacanya error, karakter in string. Karena dia ini berupa JSON, jadi kita pakai keduanya itu menggunakan garis miring 2 seperti ini. Kita ganti aja satu-satu kayak gitu. Nah kalau misalnya sama lagi satu, kalau misalnya kalian mau kalau misalnya tulisan yang nyamping ke sini nggak ke bawah, itu sebenarnya gampang sih caranya. Di bagian JSON ini kalian nggak perlu pindah-pindah lagi ke bagian JSON, kalian cuma tinggal tulis word wrap di bagian editor word wrap ini. Terus kalian enter, terus kalian pilih on. Boom. Jadi otomatis langsung dia ke enter ke bawah gitu ya guys ya. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk PHP 8.4. Terus kalian cuma tinggal tambahin lagi satu di bagian sini di executable path-nya. Kita masih di executable path. Terus kita tambahin php.exe. Kayak gitu. Jadi otomatis langsung hilang deh tuh. Gitu. Kalau misalnya kita pindah nih misalnya, kita app terus hilang dia. Kayak gitu guys.
Karena dia sudah berhasil membaca bahwa infalnya itu tuh sekarang sudah bisa terbaca. Which means itu language atau segala macamnya itu udah bisa terbaca oleh code editor kalian, kayak gitu sih kurang lebih. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. So, mungkin seperti itu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian semua juga. Dan kalau misalnya kalian punya masalah yang sama, mungkin atau misalnya ada yang nyangkut dimanapun itu, bisa kalian komen di bawah gitu ya guys. So, thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah nonton, and I will see you guys in the next episode. Bye-bye.